Sengketa pertanahan adalah perselisihan tanah antara perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Sedangkan konflik pertanahan adalah perselisihan tanah antara perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan dan memberikan dampak luas. Pencegahan kasus meliputi tahapan. Yang pertama, identifikasi kasus. Yang kedua, pengkajian hasil identifikasi kasus. Dan yang terakhir, penyusunan rekomendasi. Faktor internal penyebab terjadinya kasus. Yang pertama, kurang tertibnya administrasi pertanahan. Yang kedua, kurangnya kuantitas, kualitas, atau integritas sumber daya manusia kementerian, kantor wilayah, dan kantor pertanahan. Yang ketiga, sistem informasi yang belum terintegrasi. Faktor eksternal penyebab terjadinya kasus. Yang pertama, keberagaman alas hak yang menjadi bukti penguasaan. Yang kedua, kurang tertibnya pengadministrasian alas hak pada lembaga yang menerbitkan. Yang ketiga, tindak pidana di bidang pertanahan. Dan yang keempat, para pemilik tanah tidak memelihara, tidak memanfaatkan, dan tidak menguasai fisik bidang tanah yang dimiliki. Yang kelima, dokumen terkait pemilik tanah dan bidang tanah tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Yang keenam, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum pertanahan. Dan yang terakhir, sistem informasi yang belum terintegrasi. Strategi pencegahan kasus bertujuan untuk, yang pertama, menanamkan nilai dan norma luhur sebagai sumber daya manusia yang melayani, profesional, dan terpercaya. Yang kedua, membentuk sumber daya manusia dengan kecerdasan intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Yang ketiga, membentuk budaya kerja dengan standar perilaku, moralitas, produktivitas, dan kualitas. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pertanahan. Strategi pencegahan kasus dilaksanakan oleh kementerian, kantor wilayah, dan kantor pertanahan yang dirumuskan dalam rencana kerja tahunan. Strategi pencegahan kasus melalui kegiatan. Yang pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, peningkatan sistem informasi. Yang ketiga, pengkajian regulasi. Yang keempat, sosialisasi. Dan yang kelima, koordinasi dan kerjasama.